Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah skenario coaching di mana ada seorang guru PJOK yang sangat memahami keterampilan olahraga muridnya yang bernama Bilal. Salah satu muridnya yang berbakat dalam bermain sepak takraw putra. Ia mendorong Bilal untuk mengikuti perlombaan Popda sepak takraw putra, namun muridnya belum merasa percaya diri. Nah, di sini nanti saya sebagai coach Sri Juwiningsih dan sebagai coach adalah Bapak Kurnia Hartanto. Dan akan kami mulai skenario coaching berikut ini. Monggo Pak Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Iya, tidak apa-apa Pak Kurnia. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, berkat doa Pak Kurnia, saya sehat. Saya mau bercerita, apakah ada waktu, Bu? Kebetulan ada Pak, ada waktu. Monggo silahkan, saya lagi tidak sibuk ini. Saya mempunyai murid, namanya Bilal. Dia duduk di kelas 5, padahal dia mempunyai bakat dalam sepak takraw, tetapi tidak mau mengikuti perlombaan pada event Popda SD yang akan datang. Anaknya suka tidak Pak dengan permainan takraw itu? Anaknya suka, tidak suka dengan permainan takraw. Lalu apa penyebabnya dia tidak mau mengikuti lomba Popda yang akan datang itu? Dulu waktu kelas 4, dia pernah ikut kejuaraan Popda cabang sepak takraw, Ya. sepak takraw putra, namun pada waktu itu belum menang di tingkat kawedanan, sehingga sesampainya di rumah diejek sama orang tuanya karena kalah. Oh, kok bisa diajak? Kenapa Pak? Iya, karena pada waktu event itu dia tim taekwondo-nya kalah dalam mewakili di tingkat kawedanan. Sesampainya di Hmm. rumah, kemudian ia diejek sama orang tuanya atau ayahnya, bilang nanti kalau lomba lagi pasti kalah. Akhirnya anaknya tidak percaya diri lagi, Bu. Begitu. Lalu bagaimana harapan Pak Kurnia tentang kejadian ini? Semoga anaknya bisa mengikuti kegiatan Popda atau lomba yang akan datang. Kira lombanya dilaksanakan kapan, Pak? Rencana lomba Popda tingkat Dabin akan dilaksanakan pada awal pekan Oktober 2024, untuk tingkat kecamatan akhir Oktober 2024, kemudian tingkat kawedanan akhir November 2024, dan tingkat kabupaten biasanya itu akhir tahun, Bu. Oh, begitu. Lalu apa harapan Bapak agar muridnya bisa mengikuti kegiatan lomba sepak takraw ini, Pak? Saya berharap semoga anaknya bisa menyalurkan bakat sepak takraw yang dia miliki, sehingga nantinya bisa menjadi juara dan menambah prestasi sekolah, Bu. Untuk mempersiapkan menjadi juara bagaimana, Pak? Saya akan menanamkan percaya diri pada murid, mengadakan latihan rutin, dan menjaga stamina agar tetap sehat. Untuk saat ini kondisi murid untuk mempersiapkan lomba, menurut Bapak nih kalau ada di skala 1 sampai 10 itu ada di kisaran berapa, Pak? Kondisi murid masih berada di angka 5 karena jarang melakukan latihan, Bu. Lalu berapa harapan yang akan diperoleh kalau boleh pakai rentang angka tadi? Harapan saya yaitu di angka 9. Karena nilai tersebut kalau dijalankan sudah bagus, terutama bisa lolos ke tingkat Dabin
kecamatan dan kawedanan saja sudah bagus. Mm-mm. Apa yang bisa Bapak lakukan supaya keinginan Pak Kurnia ini bisa tercapai? Saya akan berusaha menanamkan semangat anak tersebut supaya rasa percaya diri dapat meningkat serta melakukan latihan yang rutin, Bu. Berapa kali Pak latihannya dalam seminggu? Saya akan melakukan latihan rutin ekstra seminggu 3 kali, Bu. Yaitu hari Selasa, kemudian Kamis, Sabtu, serta melakukan latihan sederhana waktu istirahat sekolah. Kalau dengan orang tuanya bagaimana Pak dukungannya Pak? Tentu saya akan melakukan pendekatan pada orang tua siswa sehingga orang tua dapat memberikan izin dan memberikan semangat pada anaknya. Rencananya akan melakukan pendekatan pada orang tua siswa Pak. Rencana akan melakukan pendekatan, yaitu paling lama 1 minggu yang akan datang, Bu. Oh, baik. Kemudian untuk latihan bersama murid akan dilakukan kapan Pak Kurnia? Rencananya secepatnya setelah mendapatkan izin dari orang tua, serta orang tuanya diharapkan juga memberikan semangat pada anaknya. Wah, ya Pak. Semoga nanti dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan oleh Pak Kurnia ya. Ya, Bu, terima kasih. Semoga nanti dalam menanamkan rasa percaya diri pada siapa Pak? Pak Bilal ya tadi ya, dapat meningkat serta dapat melakukan latihan dengan baik sehingga bakat si Bilal dapat tersalurkan gitu Pak Kurnia. Iya, Bu Jui, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Kapan kita akan sharing lagi tentang masalah ini Pak Kurnia? Minggu depan ya, Bu. Baik Pak, pokoknya semangat ya Pak, semoga lancar. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Iya Pak Kurnia sama-sama. Saya mau pamit dulu ya, mau melanjutkan kegiatan yang lain. Ya, Bu, silahkan. Baik, Assalamualaikum Mbak Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jui. Berikut adalah dialog coaching Alur Tirta tentang permasalahan siswa yang jarang masuk sekolah sebagai coach yaitu Kurnia Hartanto dan sebagai kuci yaitu Bu Sri Juwiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurnia, apa kabar Pak Kurnia hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Jui sendiri apa kabar? Agak kurang baik sih Pak. Loh, ada apa, Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak seceria biasanya. Nah, itu dia Pak. Apa Pak Kurnia ada waktu sekarang? Kebetulan Bu Jui, hari ini anak-anak jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Nah, kebetulan kalau Pak Kurnia ada waktu, saya mau curhat. Kebetulan anak-anak kelas saya juga waktunya pendidikan agama Islam, tapi ini membutuhkan waktu agak lama, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di ruangan saja ya, supaya nyaman curhatnya, sekalian bisa santai-santai. Baik, Pak, ide bagus. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini, Pak Kurnia, saya bingung mau mulai dari mana ya. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Eh, saya itu bingung, Pak. Minggu depan, anak-anak kan sudah waktunya penilaian akhir semester. Tapi ada murid saya yang jarang masuk sekolah. Lalu bagaimana, Bu? Cerita lebih lanjut. Saya khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Bu Jui,
Pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Saya ingin curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Pak. Iya, Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan Ibu hadapi. Terus terang, Pak, saya kepikiran terus sama murid saya ini yang jarang masuk sekolah. Kalau seperti itu, apa hambatan Bu Jui untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini, Pak. Nama murid saya ini Laila. Kalau di rumah, disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Untuk saat ini, masalah tentang murid kisaran berapa skala 1 sampai dengan 10, Bu? Hmm, masalahnya agak berat sih, Pak. Jadi menurut saya mungkin di rentang 4, Pak. Hmm, Berapa harapan yang akan diperoleh kalau pakai angka? Saya inginnya paling tidak 8, Pak. Jadi kalau dia sudah bisa rajin masuk sekolah saja, itu sudah bisa mencapai apa yang ingin saya harapkan gitu, Pak. Lalu, bagaimana pendapat Bu Jui? Begini, Pak, sebenarnya saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya. Tapi waktu itu saya lihat memang kondisinya sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Jui mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan menemui orang tuanya lagi, Pak. Mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa sih, saya pengennya Laila bisa masuk tiap hari. Meskipun mungkin dia harus bawa adiknya ke sekolah. Tapi itu tidak jadi masalah, Pak, buat saya. Apa bisa Bu belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman yang lainnya? Bisa, Pak. Nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya itu. Itu bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Jui lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Baik, nanti setelah ini saya akan segera menemui orang tuanya Laila, Pak, untuk membicarakan dan berusaha memberi materi kepada Laila mungkin secara daring biar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak perlu ketinggalan pelajaran, Pak. Siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu? Oh, nanti karena murid-murid yang lain agak direpotkan oleh kondisi Laila, jadi saya akan melibatkan teman-temannya Laila, Pak, murid kelas 6, dan saya juga bekerja sama dengan orang tuanya agar orang tuanya juga memaklumi keadaan seperti ini. Bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Seperti Bu Jui sudah menemukan solusi supaya Laila tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang seharusnya saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Bu Jui memang hebat. Bu Jui pasti bisa. Semangat ya. Siap, Bapak. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega. Mungkin tadi, kalau tadi rentangnya 4, saya sekarang sudah mulai semangat, Pak, biar bisa jadi 8 seperti yang saya inginkan tadi. Terima kasih ya, Pak, sudah membantu saya dalam mencari solusi masalah ini. Ya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Saya mohon izin untuk kembali ke kelas ya, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Baik.